Oke, bentar kita nunggu pembicaranya. Teman-teman yang hadir dari cabang mana ini? Bentar. Kita tunggu duta besar. Nah, sebentar lagi. Nah, alhamdulillah Pak Dubes sudah hadir. Tunggu Nah, baik. Teman-teman yang hadir dari cabang mana aja ini? Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Dubes. Assalamualaikum, selamat malam di Indonesia dan Asia ya. Selamat pagi di ibu Waalaikumsalam kota. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Dubes. Terima kasih atas undangannya juga. Biar ngumpul-ngumpul sama grupnya Mas Lukman ya. Siap Pak Dubes, terima kasih banyak ini. Ini sudah meluangkan waktu di Kolombia pukul 8 pagi, Pak Dubes ya. Ya persis, kalau jamnya sama persis sama dengan Jakarta, cuma beda hari. Jadi di ibu kota pagi hari. Alhamdulillah. Ya, baik. Saya sapa dulu teman-teman di akun IG Pak Dubes. Ya, selamat datang teman-teman semua. Nah, sekarang ini dari cabang mana aja, silahkan nanti bagi ada yang bertanya, silahkan di kolom chat. Nah, sekarang kami mendatangkan narasumber Duta Besar RI untuk Kolombia, merangkap Antigua, Barbuda, serta Saint Christopher dan Nevis. Nah, pasti teman-teman penasaran nih, siapa nih beliau. Nah, sebelumnya saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi Pak Dubes untuk waktu Kolombia. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Selamat malam waktu Indonesia dan Asia ya. Siap. Nah, terima kasih atas waktunya. Nah, sebelumnya kita nanti ngobrol tentang mengenal lebih dalam Kolombia jelang 40 tahun hubungan bilateral Indonesia-Kolombia, Pak Dubes. Nah, sebelumnya saya akan bacakan ini CV Pak Dubes Priyo Iswanto. Pak Dubes Priyo Iswanto lahir di Kota Kudus, Jawa Tengah, Indonesia pada 10 Mei 1962 dan telah menikah, telah memiliki 3 orang anak, merupakan diplomat karir di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Nah, dengan karir diplomatik tertinggi, yaitu dengan pangkat duta besar. Nah, Pak Priyo Iswanto ini diambil sumpah jabatannya oleh Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Insinyur Joko Widodo, pada tanggal 13 Maret 2017 sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Republik Kolombia, merangkap Antigua, Barbuda, serta Saint Christopher dan Nevis berkedudukan di ibu kota. Nanti kalau kurang tepat mohon dibenarkan Pak Dubes. Nah, terkait CV-nya. Betul. Nah, Pak Dubes Priyo Iswanto ini mulai karirnya sejak tahun 1986 ketika lolos masuk di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Karirnya dimulai ketika bertugas di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow, Rusia, tahun 1990 sampai 1994. Nah, selanjutnya Pak Dubes Priyo Iswanto ini juga memiliki 3 pengalaman dalam urusan bilateral dan multilateral dengan posisi terakhir sebagai duta besar dan kuasa usaha atau chair di affairs di Kedutaan Besar RI di Roma, Italia dari tahun 2019 sebagai 2014 sampai 2014. Nah, adapun pengalaman kerja dalam negeri, Pak Dubes Priyo Iswanto memulai karir sebagai staf bidang informasi di Kementerian Luar Negeri dari tahun 1987 sampai tahun
1989, Kepala Subdirektorat Media, Direktorat Penerangan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dari tahun 1997 hingga tahun 1999. Nah, selanjutnya sebagai Kepala Sumber Daya Manusia. Nah, beliau ahlinya di SDM Kementerian Luar Negeri tahun 2004 sampai 2011. Kemudian menjadi Direktur Kerjasama Amerika dan Eropa pada Kementerian Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan RI 2014 sampai tahun 2017. Nah, beliau sebagai belajar sastra Inggris di Universitas Diponegoro Undip tepatnya di 1985 dan Master Hukum di Unpad tahun 2015. Selebihnya mungkin nanti ada tambahan selanjutnya untuk sharing-sharing. Mungkin ada masukan untuk bacaan CV tadi, Pak Dubes? Cukup lah, cukup. Itu Iya. kepanjangan tadi. Iya, dapat bocoran. Nah, jadi ini teman-teman kader HMI yang hadir ini dari seluruh Indonesia, Pak Dubes, dari berbagai cabang. Nah, ini kami adakan untuk sharing. Ini yang pertama, yaitu acara rencana nanti berkelanjutan dengan duta besar lainnya, Pak Dubes. Untuk minggu depan dengan Pak Dubes Maroko, Pak Hasrul Aswar. Nah, ini Pak Dubes yang memulai yang pertama, jadi perdana ini Pak Dubes. Nah, ya. Alhamdulillah, membuka jalan ya. Iya, membuka jalan ini. Ini Pak Dubes Priyo ini membuka lah acara ini. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai aja, Pak Dubes ya. Nah, santai. Kan ya, malam minggu toh, weekend. Betul. Santai. Weekend, betul, kita ngobrol santai malam mingguan bersama duta besar buat Kolombia. Nah, yang pertama ini terkait kondisi COVID di negara Kolombia, Pak Dubes. Ini bagaimana suasana di Kolombia? Kondisi dan penanganannya. Ya Mas, ini kan semua negara sebagian besar ya, mayoritas hanya sedikit 1-2 yang nggak kena, yang lain kena. Dan sejak bulan Juni ya, pendulum untuk apa itu namanya epicenter istilahnya kan pindah ya. Jadi mulai bulan Juni agak meningkat ya. Sebenarnya COVID di Kolombia itu kan mulai pertama kali masuk kena, yaitu seorang wanita remaja ya 19 tahun pulang dari Eropa itu tanggal 6 Maret ya. 6 Maret itu kasus pertama kali. Kemudian 6 hari kemudian pemerintah mendeklarasikan atau mengumumkan keadaan darurat kesehatan ya. Sebenarnya cepat ya tindakannya cepat. Tanggal 24 Maret langsung diambil karantina wajib itu seluruh negeri ya, lockdown, langsung apa itu tadi namanya emergency ya, sanitary emergency ya. Keadaan darurat kesehatan itu sudah diumumkan sampai tanggal 31 Agustus. Jadi sampai Mei sebenarnya jumlahnya sedikit ya dibanding Indonesia, sedikit, tapi setelah Juni itu perkembangan tiap hari itu di atas 8.000 ya. Kemudian setelah Juli itu di atas 10.000 dan Agustus ya. Tapi sekarang udah ada trennya menurun. Jadi jumlah total sampai kemarin itu yang terkena ada 592.000 plus sekian lah ya. Orang yang terkena. Tapi yang menarik juga kita lihat tingkat kesembuhan itu tinggi. Tingkat kesembuhannya itu 429.600 berapa? Hampir 430.000 ya. Artinya tingkat kesembuhan itu mencapai 73,75%, jadi hampir 74% lah. Jadi cukup angka yang cukup tinggi. Sementara sisanya ya kurang lebih 24% ya itu yang masih terkena. Nah, itu sampai kondisi kemarin sore ya. Kemarin sore itu kalau di Indonesia ya, pagi ya. Karena setiap hari Menteri Kesehatan menyampaikan setiap pukul 5 sore itu update ya perkembangan tiap hari situasi COVID di Kolombia.
Pemerintah sendiri sudah memberikan apa ya yang terbaik ya tentunya ya berusaha Ya, membuat kebijakan-kebijakan yang terbaik. Tapi kan ini tanggung jawab bersama ya dan seperti juga di belahan dunia lain penyakit ini kan belum pernah ada sebelumnya di kawasan itu ya sehingga betul. mempengaruhi perilaku karena ini yang paling penting kan perilaku manusia ya. Jadi sejak ada COVID ya pemerintah Ya, juga mengikuti anjuran-anjuran terutama dari apa tuh organisasi kesehatan dunia ya jaga jarak cuci tangan cuci tangan, terus ya kan pakai pakai masker. masker gitu kan tapi ya namanya orang ya karena belum terbiasa kurang nyaman dan lain sehingga itu menjadikan ya kadang lengah ya sehingga penularan cepat tinggi kemudian sebagai pengetahuan saja ya, seperti di tempat-tempat lain juga lah ya, yang paling kena ya yang kota-kota besar ya. Ini yang sepertiga lebih itu kan di Bogota ya, Bogota, Kolombia. Ya, Penduduknya kurang lebih hampir 8 juta ya. Itu udah kena sepertiganya 200 sekian lebih itu kena ya. Selebihnya itu di provinsi namanya Antioquia dengan ibu hmm, kota Medellin. Ya, Medellin ini kan ibu kota kota terbesar kedua ya. ya, Kemudian yang ketiga namanya Provinsi eh, Atlantico karena dekat Lautan Atlantik sana di bagian utara. Ini kota baik. besarnya adalah Cartagena itu. Ya tempat turis Katakan. kan. Kemudian lari ke eh, namanya Provinsi Valle del Cauca. Itu ibu kotanya Cali, kota terbesar ketiga di Kolombia ya. Jadi itu sebarannya yang lainnya yang kecil-kecil ya gitu ya. Baik. Ada lagi yang perlu Ada, oh iya, ditanyakan? ada mungkin kalau di Kolombia menerapkan lockdown nggak, Pak Dubes? Ya, tadi sudah saya singgung ya, menerapkan karantina ya, itu kan sejak Karan- 24 Maret. Jadi sudah diperpanjang itu 8 kali. Sekarang terakhir nanti pada tanggal 31, jadi lusa. Itu baru akan dibuka, dimulai kegiatan-kegiatan yang memerlukan penyesuaian ya. Iya. Karena memang tidak bisa terus-terusan untuk menutup diri karena kan beban ekonomi ya juga banyak yang diderita oleh para pekerja, sektor bisnis dan lain-lain perlu dipertimbangkan. Sementara saya dalam beberapa presentasi ya saya sampaikan posisi Indonesia itu yang PSBB itu juga baik dan intinya kan kita mesti hidup apa ya koeksisten ya Iya. ya bukan istilahnya kalau baik itu berdampingan kita tidak Iya. bisa menghilangkan virus itu karena dari pengalaman kan seperti polio flu itu ratusan tahun ya masih ada sampai sekarang dan belum bisa dibasmi ya jadi tinggal bagaimana menyiasati maka vaksin itu kuncinya eh, Iya. Kalau ini Pak Dubes, kalau hmm, WNI ya yang ada di Kolombia ini berapa jumlahnya? ya termasuk tidak banyak ya, tapi lumayan lah ada 89 warga di Kolombia yang menetap ya. Kemudian Yang 29 itu warga KBRI, jadi sisanya 60 itu ya warga negara dari berbagai profesi ya. Ada yang wira swasta, ada yang bekerja dengan orang asing, ada yang menikah dengan orang setempat gitu ya macam-macam ya ada sebagian besar adalah Romo ya oh Romo Romo ya. ya missionaries itu Mayoritas Romo Katolik Pak Dubes ya. suster mayoritas ya Katolik di negeri ini jadi Baik. Kalau yang kemudian belajar di Kolombia mahasiswa berapa banyak Pak Dubes? tercatat dulu ada 2 ya tapi sudah lulus ya sudah kembali untuk belajar bahasa Spanyol tapi setiap tahun ya kita gantian itu untuk mengundang pemuda
Kalau kita mengundangnya dalam mahasiswa ya, termasuk pemuda untuk belajar seni budaya Indonesia, kemudian juga belajar ilmu yang lain di berbagai universitas di Indonesia. Kalau Kolombia programnya itu mengundang pemuda yang ya mau belajar bahasa Spanyol dan budaya Latin ya. Ini lebih banyak pada dukungan untuk misalnya mau meningkatkan profesi ya, menjadi guide untuk wisata dan lain-lain ya. Itu lumayan juga tiap tahun tuh di atas 11 12 orang ya. Jadi kalau dikumpulkan banyak juga, dan setelah selesai ikut apa itu Iya. ya belajar itu ya, kadang ada yang direkrut juga untuk Iya. belajar tambahan ya, jadi Iya. berbagai organisasi sosial yang lain ya, dan itu juga menarik. Nah, itu bagian dari salah satu warga kita ada di situ. Baik. Kemudian saat outbreak ya, saat terjadi COVID bulan Maret April lalu lagi, ya orang pada kaget. Ada juga warga Indonesia satu yang dari Ekuador ya, Iya. nyebrang lewat darat eh, ke Kolombia. Akhirnya kita tampung dan kita upayakan untuk pulang, dan sudah pulang pada bulan Mei yang lalu ya. Ya. Baik. Tapi kan Kalau bukan dari resident ya itu. Iya, kalau dari apa KBRI sendiri menerapkan work from home, apakah begitu juga, Pak Dubes? Nah ini sebelum nyambung ke sini ya Mas Lukman ya, saya ingin Baik. nyampaikan ini yang banyak nggak dilihat di media. Nah, memang waktu Oh, itu saya nggak mau menyampaikan ke media ya. Kami kan merangkap juga negara tadi yang you sebutkan ya, ya di negara-negara Karibia Antigua. tadi. Ah, itu banyak PMI kita yang bekerja sebagai seafarers ya, awak kapal pesiar ya, cruiser, banyak itu jumlahnya. Kami memulangkan dari periode Mei sampai Juli 1.614 warga ya, dalam 6 kloter pesawat itu. Oh, Agak iya. repot ya koordinasinya itu, karena ya masa pandemi ya, semua serba terbatas ya, koordinasinya juga terbatas, tidak jarak jauh semua ya, itu menarik juga. Tapi ada juga Jakarta Post ya yang sempat memuat eh, jumlah ini ya, pemulangan dari Karbi akhirnya. Iya, iya. Kemudian Baik. yang berkaitan dengan work from home ya, Ya. ini bagi saya pencegahan itu lebih penting, Mas. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman seluruh warga ya. Kami termasuk salah satu yang menerapkan work from home paling awal. Jadi begitu Oh, diumumkan state of emergency untuk kesehatan pada tanggal 12 Maret, maka kami tanggal 16 Maretnya itu Seninnya ya, kami langsung ya. melaksanakan work from home, kemudian memberikan update ya, pengumuman apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh warga juga. Jadi kami tidak hanya memikirkan teman-teman yang di kantor, tapi juga seluruh warga kita yang jumlahnya tadi ya 89 itu harus tahu apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan ya. Baik. Ya kita ambil hikmahnya, tapi yang prinsip yang saya ambil, pencegahan lebih baik daripada mengobati ya, karena waktu itu kan semua orang pada panik ya, jadi lebih baik mencegah itu. Iya. Kalau terkait ini Pak Dubes, kan Pak Dubes merangkap Duta Besar Kolombia, merangkap Antigua, Barbuda, serta Saint Christopher dan Nevis. Nah, eh, Duta Besar ini kedudukan di Bogota. Nah, ini berapa jauh dan berapa jam menuju Antigua dan Barbuda ini, Pak Dubes? Jadi Mas Lukman ya, ini yang perlu dipikirkan ya, dan teman-teman supaya paham ya, kalau dilihat dari peta itu dekat. Ya, peta Ya. dekat itu. Kalau dibuka ya dibesar-besarkan gitu. Kalau dilihat peta biasa mungkin nggak kelihatan di mana ya. Tapi kalau ya, lihat di handphone bisa dibesarkan, lama-lama kelihatan. Dan yang menjadi jauh itu kan karena tiadanya connectivity ya, konektivitas. Ya. Ya, karena untuk menuju ke sana itu kita harus
menuju hub di salah satu negara, misalnya di Panama atau di Miami ya, baru ke sana. Jadi total ya bisa 7 jam itu untuk terbang ke Oh, sana. Total dalam perjalanan saja ya, dalam perjalanan terbang di atas pesawat. Tapi hmm, kalau dilihat ya deket itu ya, itu. Jadi persoalan di situ, Mas. Jadi kelihatan dekat tapi jauh karena soal konektivitas ya. ya. Nah, selanjutnya terkait wisata ini. Bagaimana arus wisata di Kolombia, Pak Dubes? Sejak tahun lalu ya, wisata itu merupakan salah satu sektor yang ya unggulan ya di Kolombia, dan sempat naik kunjungan wisata itu naik 2,7% mencapai 4,5 juta lebih orang ya Oh, tahun lalu, dan itu mendukung sektor-sektor lain seperti hotel ya. Hotel itu tingkat okupansinya mencapai hampir 60% ya tahun lalu. Tentu saja kalau wisatawan jalan ya ada restoran, ada ya, kebantu ya, souvenir ya, kebantu ya, itu lumayan itu. Tapi ya tahun ini ya eh, semua negara mengalami karena menutup perbatasan ya, tidak ada ya, penerbangan internasional ya. Yang masuk hanya humanitarian flight misalnya ya, jadi sangat terpukul sektor ini. Tapi mereka tampaknya sedang memikirkan ya ke depan ya, ya, gimana, karena perkiraan ya tahun depan pasti ekonomi bangkit ya. Tahun ini amin, barangkali amin. minus semua ya. Tidak ada yang negara yang mengalami depresi ya karena dua digit ya. Kalau resesi kan masih satu digit gitu ya. Jadi Ya, tahun ini diperkirakan minus ya, pertumbuhan ekonomi minus antara 2,7 sampai 8%, atau ada yang lebih pesimis juga ya. Tahun baik. depan diperkirakan rebound barangkali sampai 4,2% ya. Ini yang menjadi fokus perhatian mereka, termasuk sektor pariwisata ya. Mereka kreatif menciptakan hotel-hotel yang desain baru ya, yang Ya, mengadaptasi adaptasi pandemi kebiasaan ini ya. baru. Nah, ya, mereka berlomba untuk mencari kreativitas. Ya, betul menyesuaikan. Ya, Betul, ya, Dubes. Ya, terkait Pak Dubes kan menjabat sebagai duta besar di Kolombia, berkedudukan di Bogota. Ini kan sejak tahun 2017. Nah, ini apa yang ditawarkan terhadap Kolombia ini dari segi pariwisata, Pak Dubes? Karena di tempat wisata di Indonesia ini kan banyak, ada mungkin Bali, Labuan Bajo, mungkin dan lain-lain. ya. Supaya teman-teman tahu semua ya, negeri ini kan negeri tropis ya seperti kita, cuman lebih banyak dataran tinggi. Ya, kalau kita kan lebih rendah ya, jadi lebih hangat. Tentu saja kalau dari sisi keindahan alam, yang ini menjadi juga primadona di Kolombia ya. Kita punya juga, tapi kita punya juga beberapa objek wisata daya tarik yang mereka tidak punya ya. Ini yang mesti kita promosikan seperti budaya ya, Candi Borobudur, Prambanan ya. Bali itu kan unik ya, itu mereka senang ya, senang sekali, tertarik, dan tahun lalu sudah ada sekitar 6.300 orang Kolombia yang berkunjung ke Jakarta, dan tahun ini ya dalam Ya, rangka 40 tahun hubungan diplomatik itu, warga Kolombia mulai kita bebaskan dari visanya untuk berkunjung ke Indonesia. Jadi harapan kita akan lebih banyak warga Kolombia yang berkunjung, karena sekarang image kita, citra kita juga sangat baik di mata mereka. Kemudian kalau kita lihat cukup besar itu jumlah outbound orang Kolombia yang bepergian ke luar negeri ya, mencapai 4,2 juta ya. Kalau misalkan sekian persen ya lebih bisa kita tarik, itu akan menjadikan ya tambahan bagi Wisman yang berkunjung ke Indonesia. Jadi itu arahnya ke sana ya. baik, baik. Nah, terkait apa turis yang paling banyak ini, Pak Dubes, dari negara mana yang berkunjung ke Kolombia? Kolombia ini kan menawarkan
wisata alam ya, memang keindahan Ya. alam dan sampai sekarang yang artinya Wisman yang paling banyak berkunjung ya mitra tradisional ya, sejak zaman dulu seperti di Eropa, kemudian Amerika Utara ya, yang mereka memang sangat meminati daya tarik alam ya. Tapi mulai sekarang karena Kolombia kan ingin menarik juga sebanyak-banyak wisatawan dan juga zaman sekarang orang-orang Asia juga sudah mulai pergi kemana-mana ya, tidak hanya ke Eropa, Amerika juga sudah banyak ke Amerika Latin termasuk Kolombia dan tahun lalu bisa tercatat 1.500-an orang Indonesia sudah berkunjung ke Kolombia. Dan untuk orang Indonesia ini sudah mendapatkan fasilitas bebas visa ya sejak 12 tahun yang lalu Hmm, ya untuk bepergian ke Kolombia. baik, baik. Ya, terkait tadi Pak Dubes menyebut kalau di Kolombia kan dataran tinggi lah, nah, banyak wisata alam. Nah, mungkin publik perlu ketahui dan saya mungkin mungkin kedepannya semoga kalau berkunjung ke sana, apa tempat wisata apa saja ini yang wajib dikunjungi di Kolombia, Pak Dubes? Banyak ya kalau Mas Lukman sering mendengar atau browsing ya, pasti salah satu tempat yang menarik adalah Cartagena ya. Ya, Cartagena itu salah satu yang primadona di situ. Ya ada pantai, ada pulau-pulau kecil, kemudian yang menarik kota tua ya, zaman kolonial ya, itu jadi memang menarik sekali. Kemudian objek-objek lain seperti di taman-taman nasional ya, yang menawarkan ya keindahan alam-alam itu ya, yang pecinta alam itu senang sekali wisata ekologi namanya ya, 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 ekoturism itu sedang digalakkan di sini ya, karena trennya kan kembali ke kampung ya. ya, Jadi betul. itu yang dikembangkan di sini ya. Ada juga ya ya sungai-sungai yang warnanya bermacam-macam gitu ya, keindahan alam lah ya. Mungkin agak susah Baik. dideskripsikan ya kalau tempatnya, tapi banyak di National Park yang itu menjadi andalan mereka. Kemudian di Medellin juga ya itu sejarahnya ya dan Baik. budaya kolonialnya. Itu dan tiap-tiap kota ada juga kampung-kampung yang arsitekturnya unik. Itu juga banyak Ya. diakui oleh UNESCO sebagai heritage ya. Itu juga merupakan Oh salah ya, satu daya tarik ya. ya betul. Nah, terkait Ada saya wisata juga juga, ini, wisata pengobatan juga ya Pak, medical tourism juga ya dikembangkan juga. oh ya, ya. Saya juga suka wisata alam, Pak Dubes ya, ke gunung mungkin itu karena saya lahir di kaki Gunung Merbabu, Pak Dubes, di ke Semarang, Oh, Kabupaten Semarang. sama saya lahir di kaki Gunung Muria. Jadi kita Oh sama-sama orang iya, gunung. iya, amin amin. Nah, ini terkait menjelang 40 tahunnya 40 tahun hubungan bilateral Indonesia Kolombia nanti jatuh pada tanggal 5 September 2020 Pak Dubes ya. 15 Oh 15 ya, tanggal 15. ya. Nah, ini hubungan mungkin yang kerjasama apa saja yang selama ini menjelang 40 tahun ini Pak Dubes yang sudah berjalan nih. Kita membangun kerjasama kan di semua aspek ya, Mas Lukman ya, aspek mulai Baik. dari politik, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain ya. Kebetulan kedua negara, bukan kebetulan ya, Ya. ya kedua negara memang memiliki namanya common interest ya untuk berbagai isu baik multilateral ya, isu-isu global maupun kepentingan bersama untuk meningkatkan kerjasama sehingga kita memiliki modal ya, kesamaan pandangan ya, kemudian potensi yang cukup besar ya. Kalau kita lihat Kolombia ini berpenduduk 50 juta, Ya. kemudian pendapatan per kapita itu kan di atas 6.500 ya, jauh di atas kita. Kita kan baru 4.050 ya.
baik. Ini merupakan potensi yang cukup besar ya untuk menjadi pasar Indonesia. Ya, kemudian sudah semakin banyak ya orang yang mengenal negeri kita, image kita semakin baik ya sebagai negara demokrasi ketiga, negara kelas menengah yang maju ya sedang tumbuh ya, tingkat pengangguran juga sedikit, kemiskinan berkurang. Jadi ini merupakan daya tarik dan memudahkan juga untuk promosi ya. Jadi kita ingin memanfaatkan 40 tahun ini karena ini lagi pandemi ya. Ya, tentu saja semua kerjasama turun ya, khususnya di bidang ekonomi. Oleh karena itu kami ingin memanfaatkan 40 tahun ini sebagai momentum untuk terus mendorong kita ya, meningkatkan kerjasama. Dan bagi kita sendiri yang paling penting kita harus paham kepentingan nasional masing-masing ya. Kita sudah memiliki hubungan politik yang sangat baik ya, katakanlah excellent ya kedua negara. Saluran politiknya juga sudah ada jalurnya, sehingga kita mesti menerjemahkan hubungan baik politik itu menjadi hubungan ekonomi. Tahun lalu ya sejak 2017 ya, ya parameternya kan perdagangan ya Mas Lukman ya, perdagangan kedua negara naik ya, meskipun tidak terlalu banyak tapi naiknya terus, trennya naik. Tahun lalu agak turun karena turun ke 105, dari 159 ke 152 juta US dollars, kecil dibandingkan potensi yang dimiliki ya. Tapi prospeknya kan besar. Turun karena impor ke kita yang sangat turun. Jadi, tapi surplusnya cukup besar ya buat Indonesia, dan tentu saja kita ingin tetap memperbesar volume perdagangan kedua negara karena potensi yang cukup besar tadi ya, jumlah penduduk besar, pendapatannya juga besar ya. Kalau pendapatan besar kan domestic consumption pasti lebih tinggi ya. Jadi ini yang kita lihat. Jadi kita manfaatkan momentum itu. Kemudian yang nggak kalah juga masih kita akan dorong tadi yang people to people contact ya. Kita lakukan banyak hal ya, seperti membebaskan visa itu dalam konteks juga memperbesar people saling kunjung lah ya, sehingga antar mahasiswa, akademisi juga. Tahun ini kita akan merintis perguruan tinggi ya untuk membuka kerjasama langsung, sehingga mereka bisa saling bertukar informasi, research ya, hasil-hasil tulisan ya yang bisa memperkaya mahasiswa, kemudian ya masyarakat kita ya untuk memahami lebih baik kedua negara. Ya tantangannya tadi Mas jauh ya. Tantangannya itu kan jauh ya. Kita itu terpisahkan 20.000 kilometer. Oleh karena itu, karena jauh dan kita di ujung sama ujung, saya mempromosikan namanya kerjasama Antipoda. Kerjasama Antipoda apa, itu maaf. Antipoda. Antipoda itu dari titik ke titik ya, dari ujung ke ujung namanya Antipoda, karena kita kan sama-sama negara tropis. Kemudian kalau kita bor ya misalnya dari Jakarta kita bor mungkin sampai Kolombia tuh lewat bawah tanah laut itu ya, itu istilah itu muncul di abad ke-13 atau 14 ya, Antipoda, untuk menunjukkan dua ujung dunia yang berbeda ini ya. Konektivitas ya menjadi tantangan. Seperti tadi saya katakan di depan ya, yang soal Karibia itu kelihatan dekat ya, karena nggak ada konektivitas jauh. Ini memang jauh, konektivitasnya kurang ya. Jadi kita akan coba mendorong supaya ada konektivitas ya antara Indonesia dan Amerika Latin, atau dalam konteks nanti regional, misalnya ASEAN dengan organisasi regional di Amerika Latin, namanya ada Aliansi Pasifik ya. Itu salah satu strategi yang bisa kita kembangkan ya. Ya, terkait hubungan bilateral ini nanti tanggal 15 September, Pak Dubes. Nah, ini apakah nanti mengadakan secara virtual atau bagaimana, Pak Dubes?
Kita lihat ya, 1 September nanti baru dibuka ya di Kolombia ini kegiatan-kegiatan yang memungkinkan untuk ya kerja secara terbatas. Misalnya di kantor-kantor itu dibolehkan kerja sampai 30% kapasitasnya ya. Apakah nanti tanggal 15 ini, karena kita akan membuat 2 kegiatan ya, atau 3 kegiatan sama tambahannya ya. Pertama, peluncuran perangko bersama. Oh, Jadi perangko ya. di Kolombia akan diluncurkan perangko. Kemudian di Jakarta juga diluncurkan perangko ya, kedua negara dengan logo Iya. yang sudah kita sepakati, dengan tema yang sudah kita sepakati. Selain itu di Kolombia kami meluncurkan buku ya, buku 40 tahun. Tapi buku ini tidak hanya sekedar kaleidoskop, tapi kami rancang nanti sebagai bahan promosi. Jadi kalau misalkan diedarkan ya, itu selain ya ada kaleidoskopnya sedikit, tapi mengungkap potensi Indonesia dan prospeknya ya, sehingga menjadi bahan promosi ya. Kemudian bersama dengan Kemlu Jakarta, kita didukung oleh Iya. BPPK di Kemlu untuk membuat seminar juga ya. Jadi ada 3 kegiatan itu pada tanggal 15 nanti, mudah-mudahan berjalan lancar ya. Kita lihat mungkin Hmm. peluncuran meter apa itu perangko tadi ya. Iya, betul perangko. Kalau memungkinkan ya setidaknya ada beberapa orang, yang mungkin 10 orang, 15 orang dalam ruangan untuk Iya. untuk menyaksikan secara langsung, dan lainnya virtual. Jadi diambil dua-dua ya Mas Lopan. Ini kan apa ya, kebiasaan baru ya, new normality gitu ya. Jadi kita beradaptasi. Coba kita lihat nanti, sampai sekarang belum fix ya, karena kami masih menunggu tanggal 1 kira-kira situasinya bagaimana. Tapi setidaknya ada gambaran bahwa akan ada 3 tadi. Kalau misalnya terpaksanya tidak bisa presensial ya, artinya dihadiri oleh fisik oleh teman-teman yang harus hadir atau pejabat yang hadir, ya kita lakukan secara virtual gitu. Ya mudah-mudahan nanti bisa ikut kalau virtual ya. Iya, iya, iya. Baik. Nah, terkait hubungan bilateral ini, ekspor apa saja yang di antara Kolombia ke Indonesia, juga Indonesia ke Kolombia, di ekspor ke Kolombia lebih tepatnya Pak Dubes. Dan mungkin apa yang bisa Eh, dikerjasamakan dari segi UMKM. Banyak ya sebenarnya yang bisa kita masukkan ya. Yang penting kan memang kita harus buka jalan itu dulu yang paling penting. Sampai sekarang kita mengalami surplus yang cukup besar, yaitu kalau dihitung ya mungkin 84-87% surplusnya saja ya. Artinya timpang sekali, meskipun jumlahnya tadi saya katakan tidak banyak ya, masih ibaratnya ruangan yang besar isinya baru sedikit, jadi kita masih leluasa untuk mengisi ya. Jadi ini yang harus kita mainkan. Di Kolombia itu sudah tercatat 51 importer ya yang membeli barang dari Indonesia. Memang sebagian besar itu barang-barang manufaktur ya, seperti electronic parts ya, ada tekstil, ada footwear dan lain-lain. Tapi banyak juga kerajinan tangan ya yang bisa ya ada masuk ke pasar Kolombia. Seperti yang kami alami ya, eh, karena ini akhirnya terganjal oleh wabah ya. Seperti tahun lalu kami melakukan pendekatan langsung. Jadi kami kayak salesman aja Mas. Jadi kayak kami ini ya Ya. menganggap diri adalah salesman negara gitu ya. Jadi udah nggak lagi ya cuma duduk. Kita ke apa itu, pemilik, kalau di kita di sini kayak pemilik apa itu yang retailer itu ya. Eh, Kayak dia pemilik toko besar ada di 23 provinsi gitu ya. Saya kebetulan ngerti tokonya, jadi saya tanya Baik. langsung ke pemiliknya, kenapa you jualan handicraft dari negara-negara Asia yang lain tapi enggak dari Indonesia?
Sementara kami punya produk yang lebih bagus dan harga pasti bisa bersaing gitu kan. Disambut baik juga ya. Jadi langsung ada kok, langsung minta order bahwa minta handicraft sama keramik ya kalau ada. Nah itu ini kan masih dalam konteks UKM ya kalau handicraftnya ya, kalau keramik barangkali sudah industri yang cukup menengah ya. Nah ini juga satu kesempatan dan lain-lain ya seperti Ya, rempah-rempah juga baik. ada yang diminati ya. Ini ada Kemudian apa? akun yang bertanya Pak Dubes dari akun Ya. Edri Palungan. Edri Pulungan. Apakah ada kerjasama budaya dan industri kreatif antara Indonesia dan Kolombia, Pak? Kebetulan saya punya teman di Antigua yang tertarik dengan Indonesia dari tulisan serta buku puisi saya. Sedang kita jajaki kerjasama karena Kolombia juga sedang menggalakkan industri kreatif ya. Kebetulan presidennya menulis sendiri itu buku namanya Baik. Orange Economy. Di Kolombia disebut Orange Economy ya. Jadi kita sedang melihat mana yang bisa kita kerjasamakan, apakah di sektor startup-nya ya, atau di sektor lain yang melibatkan seni Baik. ya, apa itu artesania dan lain-lain. Jadi sedang kita identifikasi, tapi yang kelihatannya bisa bisa apa jalan cepat mungkin di sektor digital ya, startup digital dan lain-lain itu. Tapi silakan kalau misalkan ada informasi yang mau disampaikan untuk penetrasi pasar ya kita sampaikan ya. Namanya juga Ya. usaha ya. Nah, siapa tahu cocok ya. Tapi kembali lagi di sini tadi saya sampaikan tantangan kita kan jarak ya. Jarak Mas ya. Jarak itu berkonsekuensi pada lama perjalanan ya kan. Kalau misalkan beli barang dari kita ya dibanding dengan dari Vietnam atau yang lain kan transportasi udah lebih jauh dari kita. Jadi itu kan berimplikasi pada jarak ya. Yang kedua kemungkinan berimplikasi pada biaya. Nah, Ya. biaya ini juga harus kita pahami karena kita berdagang kan nggak hanya sendirian ya, kita juga ada kompetitor kan, kompetitor dari Malaysia, kompetitor dari Vietnam dan lain-lain. Ini yang harus kita pelajari secara komprehensif sehingga kita harus bisa menyajikan bahwa produk kita memang benar-benar unggul ya, unggul dari Ya. mereka. Kalau misalkan mempertahankan harga yang sama, karena kalau dengan ya namanya orang dagang kan ambil untung ya. Kalau Betul. ambil dari kalau ambil dari dekat ya untung di transport ya lumayan lah gitu kan kalau barangnya Ya. sama. Maka ini yang harus menjadi perhatian, kita harus melakukan survei. Jadi apa yang bisa masuk dan itu spesifik, syukur spesifik ya di tempat lain nggak ada, di kita ada. Nah itu lebih mudah. Tapi kalau barang-barangnya hampir sama, kita harus berani bahwa kita barangnya ada lebih bagus, harganya mungkin lebih kompetitif sehingga bisa menutup tadi margin of profit dari para Baik. imported. Nah, Ya. Nah, saya ngobrol-ngobrol ini ada bocoran yang lebih diekspor ke sana itu mebel dari Jepara ya Pak Dubes ya. ya itu kan campuran ya kalau mebel kan nggak ada nggak hanya dari Jepara ya, Ya. yang dari tempat-tempat lain juga ada ya kan sekarang kan ukiran dan lain-lain, produk kayu kan nggak hanya di Jepara ya. Memang Baik. yang khas ya dari Jepara karena dari Bali juga ambil, dari Jogja ambil, dari Rembang juga ambil gitu ya. Cuman kan kadang Ya. orang ngertinya ya ukiran di Jepara, tapi ya saya kenal orangnya juga yang impor itu ya. Kebetulan mereka melalang buana lama itu. Hmm. Udah seperti politisi aja kalau dia bilang. Saya kalau ke Indonesia ya kayak politisi, saya di jalanan disapa banyak orang dan dia bahasa Indonesianya bagus sekali. Oh ya. Jadi ya. Dan ada beberapa orang yang main di mebel ya. Mebel itu. Hmm. Tapi mereka sudah punya mitra sendiri jadi mereka belusuan, ibaratnya belusuan sendiri di sana di kampung kita. Hmm. Jawa, Ya, ya. Bali udah hafal dia itu ya. Betul, betul. Baik. Nah, terkait ini wisata Pak Dubes, ya terkait olahraga. Nah, olahraga apa yang maju di Kolombia dan mungkin apa yang bisa dikerjasamakan dalam dunia olahraga Pak Dubes? Ya ini pertanyaan yang baik Mas Lukman ya. Baik. Banyak orang
tahu lah ya, Kolombia ini untuk olahraga tuh sepak bola juga dikenal Iya, ya. Banyak iya. pemain bola yang bermain di Liga Eropa ya, kelas A misalnya ya. Satu lagi yang perlu diketahui itu banyak juga jago-jago pesepeda ya, pesepeda yang Iya, unggulan ya. Tahun lalu juga yang juara Tour de France kan anak muda ya, masih 19 tahun itu juara termuda itu di Tour de iya. France tahun lalu ya, si Bernal itu. Dan sebelumnya juga banyak itu list nama-nama pemain pebalap sepeda terkenal itu. Mulai dari tahun 81 ya, 87 ya itu dirintis oleh Luis Alberto Herrera dan Olivero Rincon, Iya, Nairo Quintana ya. Ada juga baik. Esteban Chavez, dan juga ada pebalap sepeda yang apa tuh, cross country ya, itu juga juara Oh, cross dunia country. tahun lalu itu. Ya. Hmm, Jadi iya, iya. ini yang barangkali bisa jadi unggulannya karena tempat latihannya memang di ketinggian tadi. Naik Hmm, gunung, turun gunung ya. Jadi latihan sepeda, latihan olahraga itu membuat napas jadi kuat sehingga waktu main di dataran tinggi secara fisik ya, dia punya kelebihan. Eh, Tahun lalu ya, bulan November ya, saya bicara dengan Menteri Olahraga Kolombia. Oh Apa yang iya, bisa kita kerjakan, Mas Luman gitu ya. baik. Karena dulu Kolombia itu pernah belajar bulu tangkis sama kita tahun Oh, 2015. baik, Nah, baik. kita dorong belajar di PB Jarum Kudus. Kudus ya. Tapi kan belum kelihatan hasilnya ya. Kita coba dorong kalau bisa belajar lagi. Kemudian yang kami tawarkan adalah olahraga khas Indonesia, yaitu pencak silat. Oh iya, pencak Karena silat. pencak silat Jago, ini jago. dalam konteks untuk mendorong cabang olahraga ini menuju Olimpiade tahun 2032. Mesti kita rintis karena pencak silat kan belum dikenal di kawasan Amerika Latin ya. Ya, Jadi kami ingin perkenalkan di Kolombia. Saya sudah sempat itu bicara sama kepala polisi untuk memberikan tempat ya, memperkenalkan, kemudian di berbagai tempat, misalnya di akademi olahraga. Artinya ini kan olahraga keras ya, bela ya, diri ya. Artinya ya enggak, betul, betul. ada orang-orang yang berminat, antara lain kan untuk prajurit ya, tentara, polisi Ketahanan itu fisik ya Pak memerlukan. Dubes ya. Untuk memerlukan itu ya ketangkasan dan ketahanan fisik ya. Tertarik ini Pak Menteri Pendidikan, tertarik. Waktu itu kami rancang bulan April, ya harusnya tahun ini April lalu itu kita berikan eksibisi oleh IPSI. Jadi kami sudah mempersiapkan itu ya, Ya. undang IPSI untuk memperkenalkan ini dalam konteks untuk mendirikan cabang pencak silat di Kolombia. Kemudian nanti barangkali beberapa tahun ke depan di seluruh kawasan Amerika Latin itu ada cabang olahraga sehingga bisa masuk ke Olimpiade. Jadi Hmm, larinya ke sana. Ya, ya. jadi itu yang dua cabang itu yang kami ingin pertukarkan. Jadi kalau bisa kita belajar sepeda dan sepak bola, Pencak. Ya, kemudian kami mengajarkan mereka pencak silat pencak silat. sama bulu tangkis tadi. Ya. Baik, baik. Ya, sangat menarik. Nah, ini ada yang bertanya salam buat Pablo Escobar. Nah, ini udah mulai masuk ke kartel. Nah, ini di Kolombia terkenal kartel narkoba, Pak. Mungkin agak sensitif. Nah, tapi ini mohon penjelasannya dari Pak Dubes terkait Ya, kartel narkoba ini. ya, ini saya kira pertanyaan bagus ya. Makanya saya ingin juga menyampaikan di sini. Sebenarnya mayoritas orang Kolombia itu kan menganggap ini tabu ya. Kalau misalnya Iya, kita tanya sama sama orang Kolombia, mereka enggan sebenarnya untuk bicara soal ini karena sama-sama tahu ya itu mereka anggap sebagai bagian dari masa yang kelam ya, dan itu kan hanya
sebagian orang yang melakukan sehingga itu mencoreng nama baik seluruh negara ya. Memang pada tahun 80-an, 90-an itu ngetop ya nama Pablo Escobar. Bulan Januari tahun ini kan rumahnya Pablo Escobar dihancurkan itu karena tidak ingin membuat memori kelam ya. Jadi oleh wali kota Medellin itu dihancurkan. Dan kita harus menghargai pemerintah ya, sudah berupaya keras melalui perdamaian yang dicapai tahun 2016 yang lalu itu kan salah satunya ya memberantas ya tiadanya kartel itu dan penanaman koka dan lain-lain. Jadi pemerintah melakukan langkah-langkah yang serius ya untuk mengurangi itu, memberantas itu. Tapi yang namanya ada masalah kan nggak langsung juga selesai dalam sekejap ya. Jadi secara bertahap dan memang ya itu kesannya ya. Iya, betul. Demikian ya. Nah, terkait kan dulu kan kalau Pablo Escobar, kartel narkoba, orang sangat tabu dan menyeramkan. Bagaimana kondisi sekarang, Pak Dubes? Sekarang aman ya, makanya banyak orang pada jalan kemana-mana, semua daerah ya aman ya. Apalagi tempat-tempat wisata ya. Tapi ya ada satu dua yang mungkin yaitu kriminal biasa ya, tidak ada kaitannya dengan tadi ya yang jadi bahasan ini ya. Saya kira itu kan di mana-mana bisa terjadi ya. Tapi secara umum orang bebas ya ke sana kemari ya, seperti di kita aja gitu. Tidak seperti yang dibayangkan mungkin ya di berita, di film-film itu ya. Mungkin itu tahun 80 90 lah itu ya. Iya. Ini kan sebuah zaman yang berbeda, yang berubah. Baik. Nah, ini masih bulan Agustus, masih hari ulang tahun bulan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Pak Dubes ya. Nah, saya ucapkan dirgahayu Republik Indonesia yang 75. Nah, ini terkait di acara di KBRI Bogota. Nah, ini apakah mengadakan lomba-lomba atau upacara secara virtual atau bagaimana, Pak Dubes? Ya, ini semuanya jadi berubah semua nih. Iya, Mas Lukman ya. Kita diajarkan oleh wabah ini untuk atau bersikap ya, berbeda, bersikap baru gitu ya, menyiasati jadi adaptasi. Semua ada plus minusnya ya. Upacara tahun ini kita adakan virtual, tapi yang menjadi perhatian teman-teman ya, pemirsa semua yang mengikuti sebenarnya itu kan momentum yang setahun sekali seluruh warga ingin menunjukkan bahwa kita punya rasa bangga terhadap Indonesia, nasionalisme itu ada. Jadi meskipun upacara itu dilakukan pada hari kerja ya, mereka tetap itu memberikan prioritas untuk tidak bekerja ya, minta izin hadir ya. Karena ada tadi rasa kebanggaan, rasa ingin menunjukkan nasionalisme ya. Jadi tanggal 17 itu juga dimanfaatkan untuk acara silaturahim ya, karena lama nggak ketemu satu sama lain, saling berbagi cerita dan lain-lain, ini memperkaya ya. Itu yang kita lakukan yang sudah-sudah ya. Tentu saja ada acara santai ya, mungkin lomba ini, lomba itu tapi sekarang kan suasananya berubah, kita lakukan secara virtual. Jadi upacara juga baru pertama kali ya secara virtual gitu ya. Lomba juga dilakukan secara virtual. Misalnya kita kemarin sampaikan kepada warga, teman-teman diaspora juga menyampaikan lomba yang dalam konteks audio ya, dalam platform audio visual. Jadi misalnya ucapan dengan ucapan hari kemerdekaan dengan menggunakan pakaian yang khas ya, kemudian pidato untuk orang diaspora ya, yang orang Kolombia itu pidato bahasa Indonesia, Mas Lukman. Kemudian yang
orang Kolombia yang bisa nari menunjukkan kebolehan tarinya kita kita pertandingkan gitu ya. 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 Itu diikuti seluruh WNI yang ada di ibu kota di Kolombia, Pak Dubes. Ya tidak hanya WNI ya, diaspora. Jadi kita Oh, kan punya diaspora. Ya. masyarakat Kolombia yang mencintai Indonesia yang dulu sekolah di Indonesia termasuk sekolah belajar seni ya. Yang Baik. lain ngikutin juga yang bisa sedikit-sedikit bahasa Indonesia. Kita masih melanjutkan kursus bahasa Indonesia di KBRI ya, secara virtual juga ya. Jadi oleh karena itu mereka yang sedang belajar itu kita minta lomba pidato bahasa Indonesia ya. Kemudian ada satu keuntungan lagi yang warga negara kita yang di Karibia itu akhirnya bisa ngikuti secara virtual ya upacara 17 itu dan juga acara-acara santai merayakan 17 itu. Kalau sebelumnya kan kalau hadir nggak bisa. Iya, iya, Jadi ini betul. keuntungannya. Iya, ada plus minusnya. Ini ya, ada yang bertanya, Pak Dubes, dari akun Varianti54. Selamat malam, Pak. Saya ingin bertanya, bagaimana mengenai pertukaran mahasiswa atau beasiswa di Kolombia, Pak? Terima kasih. Kalau pertukaran mungkin tidak dalam arti pertukaran begitu ya. Kolombia itu programnya yang ditawarkan adalah program 3 bulan untuk Ya. belajar bahasa dan budaya Amerika Latin ya. Beda dengan kita. Kita ada bermacam-macam. Jadi kita tawarkan ada yang program sebulan, ya 3 bulan gitu. Ada yang belajar setahun, ada yang S2 juga. Jadi ini lebih variatif programnya. Kalau yang di Kolombia biasanya setahun sekali, bulan September ya itu sudah mulai. Jadi Iya, bulan Juli mungkin sudah ada seleksi ya. iya. Kalau mau silahkan, ya ini program 3 bulan untuk belajar bahasa dan biasanya dititipkan di keluarga. Jadi selama 3 bulan dititipkan di keluarga, kemudian ada universitas yang ditunjuk yang menggait soal bahasanya ya dan program-program lain. Saya kira menarik juga lah meskipun tidak harus studi di universitas secara khusus Baik. dengan gelar, tapi saya kira menarik. Mudah-mudahan tahun ini program universitas yang sudah kita laksanakan bisa memberikan tempat tersendiri ya, misalkan Ya, amin. menyisihkan 5 orang untuk mahasiswa Indonesia belajar di Ya, Kolombia ya. ya. Baik. Nah, ini kalau karena keterbatasan waktu, Pak Dubes, karena live Instagram ini cuma 1 jam. Nah, ini masih 3 menit lagi. Nah, apa kiat-kiat yang dilakukan Pak Dubes di masa muda sehingga bisa menjadi duta besar di Kolombia ini? Motivasi buat kalangan milenial, Pak Dubes. Ya harus bermimpi dulu ya. Mimpi artinya punya angan-angan cita-cita, kemudian kerja keras itu kuncinya. Karena kerja keras ini akhirnya mendorong kita untuk ingin tahu ya, melakukan yang terbaik. Itu ya. Jadi kerja keras, melakukan yang terbaik. Dengan melakukan yang terbaik ini akan menumbuhkan rasa percaya diri, Mas. Ya. Rasa percaya diri yang wajar saja, jangan over. Kalau over confidence juga nanti jadi sombong, congkak dan lain-lain. Tapi jangan juga di bawah. Kalau di bawah kalau gitu aja kok takut-takut gitu ya, minder jadinya ya. Jujur yang jelas, karena jujur itu akan menumbuhkan trust. Orang lain, pimpinan kita akan percaya bahwa kita ya bisa dipercaya itu ya. Dan terakhir Mas, jangan Ya, lupa berdoa. baik. Nah, saya pesan kepada teman-teman yang pemirsa sekalian, berdoa itu bukan dari lisan kita, tapi dari Baik. suara hati kita itu. Itu yang insya Allah didengar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, ya. Baik. Terima kasih. Nah, mungkin penutup sekalian closing statement, Pak Dubes, terkait apa? Mungkin dari pengalaman atau dari untuk kalangan milenial, Pak Dubes. Silahkan. Mungkin masih 1 menit lagi, Pak Dubes. Ya, kami akan himbau ya supaya teman-teman milenial ya tetap terus melihat wawasan dunia yang lain, kembangkan sebanyak mungkin pengetahuan ya. Pengetahuan itu akan berakumulasi, kemudian pengalaman juga akan berakumulasi dan itu akan menjadi bekal ya untuk Amin. meraih sukses. Bahwa Ya. kompetisi kita semakin ketat itu tidak bisa kita abaikan.
Ya, Karena orang yang ingin maju adalah dari semua penjuru dunia dan kita mesti bisa melewati kompetisi